Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita pelajari materi mengenai kekongruenan bangun datar. Untuk materi yang pertama yaitu syarat dua bangun datar kongruen. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Kekongruenan bangun datar. Untuk materi yang pertama yaitu syarat dua bangun datar kongruen. Dua bangun datar itu dikatakan kongruen jika memenuhi dua syarat berikut ini. Yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian dari bangun datar tersebut sama panjang. Dan yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian dari kedua bangun datar tersebut sama besar. Nah, jika sebelumnya itu sudah saya berikan contoh soal bagaimana cara menentukan dua bangun datar itu kongruen. Nah, kali ini akan saya berikan contoh soal bagaimana cara menentukan dua bangun datar itu tidak kongruen. Nah, langsung saja ke contoh soal yang pertama. Perhatikan gambar di samping. Apakah bangun datar PQRS itu kongruen dengan bangun datar TUPW? Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, diketahui pada soal ini terdapat dua buah bangun datar. Yang pertama yaitu bangun datar PQRS dan yang kedua bangun datar TUPW. Nah, perhatikan bangun datar PQRS ini. Diketahui panjang SP itu sama dengan 2 cm dan panjang SR sama dengan 2 cm. Nah, di sini terlihat bahwa bangun datar ini berbentuk persegi dengan panjang sisi yaitu 2 cm, sehingga panjang keempat sisi persegi ini sama, yaitu panjang PQ sama dengan 2 cm dan panjang RQ sama dengan 2 cm. Nah, selanjutnya perhatikan bangun datar TUPW. Nah, di sini terlihat bahwa ukuran WT itu sama dengan 2 cm dan ukuran UPW itu sama dengan 3 cm. Nah, di sini terlihat bahwa bangun datar ini berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang yaitu 3 cm dan lebar yaitu 2 cm. Sehingga panjang TU itu sama dengan PW yaitu 3 cm dan panjang UP sama dengan panjang TW yaitu 2 cm. Nah, dari soal ini akan kita tentukan apakah bangun datar PQRS itu kongruen dengan bangun datar TUPW. Nah, dari gambar ini sudah jelas terlihat bahwa kedua bangun datar ini memiliki bentuk yang berbeda, di mana bangun datar PQRS itu berbentuk persegi, sedangkan bangun datar TUPW berbentuk persegi panjang. Nah, sehingga kedua bangun datar ini tidak kongruen. Nah, di sini akan kita buktikan berdasarkan syarat kekongruenan. Nah, yang pertama akan kita tunjukkan panjang sisi-sisi yang bersesuaiannya itu apakah sama panjang atau tidak. Nah, adapun sisi-sisi yang bersesuaian dari kedua bangun datar ini adalah sisi PS itu bersesuaian dengan sisi TW. Karena PS sama dengan 2 cm dan TW sama dengan 2 cm, maka panjang sisi PS itu sama dengan panjang sisi TW, yaitu 2 cm. Nah, berikutnya sisi RQ itu bersesuaian dengan sisi UP. Karena panjang RQ sama dengan 2 cm dan panjang UP sama dengan 2 cm, maka panjang sisi QR itu sama dengan panjang sisi UP, yaitu 2 cm. Nah, selanjutnya sisi SR bersesuaian dengan sisi PW.
Karena panjang SR itu sama dengan 2 cm, sedangkan panjang PW itu sama dengan 3 cm, maka panjang sisi SR itu tidak sama dengan panjang sisi PW. Berikutnya, sisi PQ itu bersesuaian dengan sisi TU. Karena panjang sisi PQ itu sama dengan 2 cm dan panjang sisi TU itu sama dengan 3 cm, maka panjang sisi PQ itu tidak sama dengan panjang sisi TU. Nah, berdasarkan uraian ini maka terlihat bahwa panjang sisi-sisi yang bersesuaiannya itu berbeda. Nah, karena salah satu dari syarat kekongruenan itu tidak terpenuhi, maka bangun datar PQRS itu tidak kongruen dengan bangun datar TUPW. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Berikutnya contoh soal yang kedua. Perhatikan gambar di samping. Apakah bangun datar IJKL itu kongruen dengan bangun datar MNOP? Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, perhatikan kedua bangun datar ini. Nah, di sini sudah jelas terlihat bahwa kedua bangun datar ini memiliki bentuk yang berbeda. Untuk bangun datar IJKL itu berbentuk persegi karena panjang kedua sisinya ini diketahui sama, yaitu 2 cm. Nah, selanjutnya untuk bangun datar MNOP itu berbentuk jajar genjang dengan panjang sisinya itu sama, yaitu 2 cm. Nah, di sini akan kita tunjukkan apakah kedua bangun datar ini memenuhi syarat kekongruenan. Nah, salah satu syarat kekongruenan adalah besar sudut-sudut yang bersesuaian itu harus sama. Nah, di sini akan kita tunjukkan apakah sudut-sudut yang bersesuaian dari kedua bangun datar ini sama atau tidak. Nah, adapun sudut-sudut yang bersesuaian dari kedua bangun datar ini adalah sudut I itu bersesuaian dengan sudut M. Karena besar sudut I merupakan sudut siku-siku, yaitu 90 derajat, dan sudut M itu besarnya 45 derajat, maka besar sudut I itu tidak sama dengan besar sudut M. Berikutnya, sudut J itu bersesuaian dengan sudut N. Karena besar sudut J itu sama dengan sudut siku-siku, yaitu 90 derajat, dan besar sudut N itu sama dengan besar sudut P karena saling berhadapan, maka besar sudut N di sini sama dengan 135 derajat. Nah, karena kedua sudut ini berbeda, maka besar sudut J itu tidak sama dengan besar sudut N. Nah, selanjutnya sudut K itu bersesuaian dengan sudut O. Karena besar sudut K itu sama dengan sudut siku-siku, yaitu 90 derajat, dan besar sudut O di sini sama dengan besar sudut M, yaitu 45 derajat, maka besar sudut K itu tidak sama dengan besar sudut O. Terakhir, sudut L itu bersesuaian dengan sudut P. Karena besar sudut L itu sama dengan sudut siku-siku, yaitu 90 derajat, dan besar sudut P itu sama dengan 135 derajat, maka besar sudut L itu tidak sama dengan besar sudut P. Nah, dari uraian ini terlihat bahwa sudut-sudut yang bersesuaiannya tidak sama besar. Nah, karena salah satu dari syarat kekongruenan dua bangun datar tidak terpenuhi, maka bangun datar IJKL itu tidak kongruen dengan bangun datar MNOP. Terakhir, contoh soal yang ketiga.
diberikan pasangan bangun datar yang kongruen sebagai berikut. Sebutkan sisi-sisi yang bersesuaian dan sudut-sudut yang bersesuaian dari pasangan bangun datar tersebut. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, pada gambar ini terdapat dua buah bangun datar, yaitu bangun datar ABCD dan bangun datar RSTU. Nah, di mana kedua bangun datar ini sama-sama berbentuk trapesium siku-siku. Nah, untuk bangun datar ABCD, diketahui panjang AB 3 cm, kemudian panjang DC 1 cm, dan panjang AD 2 cm. Nah, di mana besar sudut ABC itu sama dengan 45 derajat. Nah, berikutnya untuk bangun datar RSTU. Diketahui panjang RS sama dengan 1 cm, panjang UT sama dengan 3 cm, dan panjang TS sama dengan 2 cm, serta panjang UR sama dengan 2/2 cm. Kemudian besar sudut TUR itu sama dengan 45 derajat. Nah, karena kedua bangun datar ini kongruen, maka akan kita tentukan sisi-sisi yang bersesuaiannya. Nah, adapun sisi-sisi yang bersesuaian dari kedua bangun datar ini adalah AB itu bersesuaian dengan TU, karena panjang AB itu sama dengan panjang TU, yaitu 3 cm. Nah, berikutnya DC itu bersesuaian dengan RS, karena panjang DC itu sama dengan panjang RS, yaitu 1 cm. Berikutnya, sisi AD itu bersesuaian dengan sisi ST, karena panjang AD itu sama dengan panjang ST, yaitu 2 cm. Nah, terakhir, sisi CB itu pasti bersesuaian dengan sisi RU, karena kedua sisi ini pasti memiliki panjang yang sama, yaitu 2/2 cm. Nah, inilah sisi-sisi yang bersesuaian dari kedua bangun datar ini. Berikutnya, sudut-sudut yang bersesuaian. Nah, karena kedua bangun datar ini kongruen, maka sudut yang bersesuaiannya itu sama besar. Nah, untuk sudut A itu bersesuaian dengan sudut T, karena besar kedua sudut ini sama, yaitu 90 derajat. Berikutnya, sudut B itu bersesuaian dengan sudut U, karena besar kedua sudut ini sama, yaitu 45 derajat. Selanjutnya, sudut D itu bersesuaian dengan sudut S, karena besar kedua sudut ini sama, yaitu 90 derajat. Nah, terakhir, sudut C itu pasti bersesuaian dengan sudut R, karena besar kedua sudut ini pasti sama. Nah, inilah sudut-sudut yang bersesuaian dari kedua bangun datar ini. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini mengenai kekongruenan bangun datar. Untuk materi yang pertama, syarat dua bangun datar yang kongruen. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.